warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak umi semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat, semangat dan selalu soleh. Oke, anak umi semua di rumah, kita udah masuk ke subtema 3, tapi masih di tema 3 ya. Nah, ini judul besarnya Ayo Cintai Lingkungan. Oke, anak umi semua di rumah, perhatikan baik-baik ya. Kita akan membahas sampai pembelajaran 6 hari ini. Nah, tumbuhan dan hewan dapat terus memberi manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang memperhatikan ini. Nah, jadi dengar kata si abang ini yang pakai baju kuning ini, benar kalau misalnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini kita rawat dengan baik ya, mau hewan, tumbuhan. Nah, semuanya akan menghasilkan yang baik-baik juga, dan nantinya siapa yang akan menikmati itu pasti kita juga, ya kan? Nah, maka dari itu kita harus menjadi orang yang mencintai lingkungan. Nah, oke. Di sini ada sedikit wajah perjalanan ke desa saat liburan. Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalanan sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkumpul ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, kemudian ditumpuk dan didiamkan sekitar 2 bulan. Campuran itu akan hancur menjadi pupuk alami yang disebut pupuk kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Oke, Naomi. Ini cara pembuatan pupuk kompos. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini juga memberikan manfaat. Allah menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi itu semuanya ada manfaat, bukan sia-sia aja ya. Nah, seperti dedaunan yang udah kering pun juga bisa bermanfaat untuk apa? Untuk bahan tambahan dari pupuk kompos, seperti itu ya. Oke, kita lanjut saja. Di sini ada lagi bilang, kamu dan temanmu sudah mencoba untuk menjaga lingkungan. Nah, kalau kita sudah menjaga lingkungan, banyak yang kita dapat ya kan, banyak juga yang kita terima seperti itu. Kalau misalnya kita menjaga apa? Nah, tumbuhan misalnya, tumbuhannya itu ada buah-buahannya seperti itu kan? Apa manfaatnya? Apa hak yang nanti kita dapat? Itu buah yang enak seperti itu. Kalau hewan apa manfaatnya? Nah, hewan itu kalau kucing misalnya, kucing itu bisa mengurangi tingkat kesetresan atau tingkat kejenuhan. Nah, jadi kita melihara kucing itu bukan sia-sia juga ya, Nak ya. Nah, ini lagi. Nah, ini pergi ke pasar. Ini ada wacana di pembelajaran 2. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu hijau titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu hijau. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau busuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung. Untungnya penjual hijau segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu hijau. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembelinya sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni dalam hati. Mereka tidak ingin hal ini
hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu Lani, Beni, dan Unin mendapat pengalaman berharga. Nah, anak Umi, dari cerita ini kita bisa melihat ya, kalau yang pernah ke pajak Tafif misalnya. Nah, kalau anak Umi ada mencium bau-bau yang nggak sedap, sebenarnya itu asalnya dari mana? Bukan dari tanah ya, itu ya asalnya dari sampah gitu loh. Sampah sayur-sayuran yang udah busuk dibiarin, sampah tulang belulang misalnya ayam atau ikan-ikanan yang dibiarin. Nah, itu akan bau amis, bau busuk, bahkan karena dia udah terlalu lama, baunya itu nggak bisa dikondisikan lagi gitu loh, ya kan? Nah, seperti itu. Untuk kita pribadi supaya tidak melakukan itu. Nah, kalaupun anak-anak Umi atau orang tuanya ada yang berjual di pajak, bisa anak Umi kasih tahu, ya kan? Karena apa? Dampaknya ke kita lagi, nanti jadi banjir. Karena saluran airnya tersumbat, maka jadi banjir, seperti itu kan? Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini ada gambar contoh cara menjaga lingkungan. Nah, cara menjaga lingkungan itu banyak ya. Nah, ini kita jawab sama-sama aja ya. Menjaga lingkungan itu misalnya nih ya, misalnya Umi kasih contohnya. Tidak membuang sampah sembarangan, kemudian apalagi tidak menebang pohon, kemudian memperbanyak menanam pohon-pohon besar ya. Kemudian apalagi membersihkan lingkungannya, misalnya membersihkan selokan supaya aliran airnya berjalan dengan lancar, seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, anak Umi coba difikirkan contohnya yang lain. Oke. Nah, kita masuk ke pembelajaran 3. Nah, pembelajaran 3 ini banyak tentang PJOK sebenarnya. Nah, ini dia permainan kasti. Permainan kasti merupakan salah satu permainan bola kecil. Permainan ini dimainkan oleh 2 regu, pemukul dan regu penjaga. Regu pemukul berusaha mendapat nilai dengan pemukul bola, kemudian berlari mengelilingi lapangan. Sebaliknya, regu penjaga berusaha menangkap bola serta mengalahkan regu pemukul. Regu yang terbanyak mengumpulkan nilai menjadi pemenang. Permainan sederhana ini dapat dimainkan di lapangan yang tidak begitu luas. Alat yang dibutuhkan dalam permainan kasti adalah bola kecil dan pemukul kayu. Nah, anak Umi di rumah, mungkin anak Umi di rumah belum pernah praktek ini ya. Insya Allah jika ada waktu bisa kita praktekkan di rumah Umi ketika visit home. Nah, permainan bola kasti ini ada bolanya tersendiri ya. Nah, bola kasti, kalau anak Umi belum pernah melihat bola kasti, coba di Google, di searching di Google bagaimana bentuk bola kasti. Nah, bola kasti itu adalah bolanya sendiri ya, bukan bola-bola yang apa ya. Ya, bolanya bola tertentu seperti itu. Oke, di sini ada beberapa lahan kosong yang tidak terawat. Ya, lihat halaman 112. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang. Nah, ini dia salah satu cara menghijaukan lahan dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat ya. Tanaman obat misalnya. Nah, ini tanaman obat ini banyak ya. Nah, ada kencur, kunyit, jahe, lengkuas, serai, nah banyak. Ya. Nah, itu obat-obatan yang di sini ini hanya beberapa contoh aja, kencur, kunyit, dan jahe. Nah, ini kebanyakan yang dipakai untuk dalam pengobatan. Bisa dibuat jadi jamu atau diminum, diseduh seperti itu aja. Udah bisa dimanfaatkan sebagai obat. Nah, anak Umi di rumah jika masih ada ladang yang bersisa, coba menanam daripada banyak main HP kan. Nah, Oke, pembelajaran 4. Kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Apa yang akan terjadi jika tidak melaksanakan kewajiban? Nah, lihat nih. Kalaulah dia, lihat di gambar yang pertama ya. Ini gambarnya hutan udah pada digundulin. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Apa penyebab hal di atas? Penyebabnya dampak bagi lingkungan adalah, dampak bagi masyarakat adalah. Tulis saranmu supaya hal ini tidak terjadi. Penyebabnya apa? Penebangan pohon. Nah,
Dampak bagi lingkungan apa? Dapat terjadinya banjir. Dampak bagi masyarakat apa? Apa namanya? Oksigen semakin menipis. Kemudian tulis saranmu. Saranmu apa? Jika kita berani menanam, jika kita berani menebang, maka kita harus juga berani menanam. Seperti itu. Itu bentuk tanggung jawab kita, ya. Menanam kembali hutan yang telah gundul, reboisasi namanya, seperti itu ya nak. Nah kemudian di sini apa penyebabnya, penyebab hal di atas ini banjir nih, banjir apa penyebabnya? Banyak ya penyebab banjir itu, bisa tersumbatnya aliran air atau kebanyakan terlalu banyaknya menumpuknya sampah gitu. Jadi apa yang dampak bagi lingkungannya itu apa ya, jadi banjir gitu. Dampak bagi masyarakat apa ya, banyak kerugian nantinya setelah banjir kan gitu ya. Tulis apa saranmu ya, kalau bisa dibuat jadwal untuk gotong royong, jadi lingkungan kita jadi bersih dan terjaga. Serta Oke. Kita lihat. Kita cari materi berikutnya ya. Apa kamu masih ingat cara bermain kasti? Nah itu kemarin ini masih membahas tentang kasti ya. Kasti. Nah ini dia. Oke. Kasti juga dianya Nah oke, mungkin sampai situ dulu materi Umi pada hari ini ya. Tugasnya tidak ada, cuma Naomi harus membaca buku dengan lebih sering ya. Nanti di ketika visit home, kalau misalnya pekan ini libur, pekan depannya lagi ditanya ya. Jadi anak Umi itu di visit home tinggal bertanya mana yang kurang jelas, di garis bawahi mana yang belum jelas. Nah ini harus dicatat mana yang penting. Oke, syukran anak Umi semua di rumah, semoga dalam keadaan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.